Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunis Ahmadi dengan NPM 20106390053 dari kelas 1B Prodi Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Nur Cahyo Widyodaru Saputro. Isi video ini akan memuat mengenai evolusi. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Evolusi merupakan suatu perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses. Yang pertama ada variasi, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga, seleksi alam. Dari situs resmi Kemendikbud, evolusi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Dilansir dari Ensiklopedia 2015, evolusi adalah ilmu biologi yang mendalihkan bahwa segala jenis tanaman, hewan, dan segala jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi berasal dari jenis-jenis yang ada sebelumnya. Secara garis besar, ada beberapa kategori evolusi. Yang pertama, evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Contoh evolusi progresif terjadi pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung-burung finch yang berukuran sedang ternyata perlahan-lahan memperkecil paruhnya untuk mendapatkan aneka jenis biji-bijian. Perubahan ini terjadi sekitar 20 tahun setelah kedatangan burung-burung pesaing. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi ini mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah. Yang ketiga, evolusi divergen, evolusi konvergen. Evolusi ini merupakan perubahan pada organ yang berbeda pada spesies-spesies yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh menuju kesamaan fungsi organ. Hal ini merupakan perubahan dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Selanjutnya, evolusi mencakup 2 hal. Yang pertama ada evolusi organik. Evolusi organik adalah evolusi biologi yang dimulai dari titik kulminasi evolusi kimia, asal mula terjadinya kehidupan dan proses kehidupan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ada evolusi molekuler atau anorganik. Evolusi ini merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup di bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis, atau dapat diartikan juga sebagai asal mula terjadinya kehidupan pada tingkat molekuler. Teori evolusi. Pada abad ke-19, seorang naturalis asal Inggris Charles Darwin berpendapat bahwa organisme muncul karena evolusi. Ia memberikan penjelasan ilmiah pada dasarnya benar tetapi tidak lengkap. Penjelasan ilmiah tentang bagaimana evolusi terjadi dan mengapa organisme memiliki ciri-ciri seperti sayap,
mata, dan ginjal terstruktur dengan jelas untuk melayani fungsi-fungsi tertentu. Seleksi alam adalah konsep dasar. Seleksi alam terjadi karena individu yang memiliki sifat lebih berguna, seperti penglihatan atau kaki yang lebih cepat. Teori yang dikemukakan Darwin hasil pengamatannya selama berlayar dengan kapal Beagle ke Pulau Galapagos. Selain itu, studi terhadap berbagai ilmu dengan pengamatan dan kajian yang mendalam, Charles Darwin mengemukakan teori evolusi dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Dalam bukunya disebutkan dua teori utama. Pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Teori evolusi Darwin menolak kalau makhluk hidup terjadi karena suatu pencipta yang mendadak atau mereka berwujud sama selama menghuni bumi. Kemudian ada Alfred Russel Wallace tahun 1823 sampai 1913 menyatakan suatu teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Darwin. Teori itu berasal dari hasil ekspedisi ke daerah bekas jajahan Inggris di Malaysia, kemudian Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengamatan lainnya tentang hukum alam yaitu terjadinya persaingan antara individu intra maupun interspesies atau survival of the fittest. Darwin dan Alfred Russel Wallace punya pendapat mengenai jerapah. Jerapah awalnya memiliki variasi panjang leher, ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Tetapi seleksi alam lebih menguntungkan pada jerapah yang memiliki leher panjang. Mengapa demikian? Menurut Darwin, pada awalnya panjang leher jerapah bervariasi. Jerapah yang berleher pendek perlahan-lahan mati karena tidak dapat menjangkau makanan yang tinggi, sehingga menyebabkan jerapah yang berleher panjang dapat terus hidup karena dapat menjangkau makanan yang tinggi. Pengaruh variasi genetik dalam evolusi. Adanya variasi genetik menyebabkan tidak adanya dua individu yang benar-benar sama fenotipnya. Variasi genetik sangat berpengaruh dalam evolusi karena semakin besar variasi genetik dalam suatu populasi, maka akan semakin besar pula peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Variasi genetik dalam evolusi ini juga dapat terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, maupun migrasi dan ukuran populasi yang mengecil. Yang pertama, mutasi. Mutasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan DNA pada suatu spesies. Laju mutasi pada suatu spesies biasanya lambat dan terlihat sangat kecil untuk ukuran evolusi. Tetapi jika lajunya dikalikan dengan jumlah sel kelamin yang dihasilkan dan jumlah generasi, maka jumlahnya akan luar biasa. Yang kedua ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual cenderung menghasilkan variasi genetik akibat adanya rekombinasi gen dari kedua induk. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi adalah pergerakan alel dalam populasi melalui perkawinan. Perpindahan individu dari satu populasi ke populasi lainnya menyebabkan terjadinya migrasi gen yang mengarah pada terjadinya perubahan frekuensi gen pada populasi tersebut. Terakhir ada ukuran populasi yang kecil. Jika ukuran populasi besar, maka perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi susunan genetik populasi secara keseluruhan. Tetapi, jika ukuran populasi kecil, migrasi, mutasi, serta kematian yang terjadi akan berpengaruh besar terhadap susunan genetik populasi. Pengaruh seleksi alam dalam evolusi.
Seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau tersingkir. Terdapat 3 jenis seleksi alam, yaitu ada direksional, seleksi penstabilan, dan seleksi disruptif. Yang pertama, seleksi direksional. Seleksi direksional adalah tipe seleksi alam yang mengarah suatu populasi ke arah satu sifat yang ekstrim. Contohnya pada kasus kupu-kupu Biston betularia. Kupu-kupu Biston betularia hitam lebih adaptif dibanding dengan Biston betularia putih. Yang kedua ada seleksi penstabilan. Seleksi penstabilan merupakan tipe seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara dua karakter ekstrim. Contohnya bobot bayi yang dilahirkan. Penelitian menunjukkan bahwa bayi dengan bobot sedang ternyata lebih mampu bertahan hidup, sedangkan bayi berbobot besar mengalami banyak komplikasi. Kemudian yang ketiga ada seleksi disruptif. Seleksi disruptif merupakan tipe seleksi yang berlawanan dengan seleksi penstabilan. Seleksi disruptif akan mempertahankan dua karakter ekstrim dan mengeliminasi karakter yang ada di pertengahan. Contohnya, kupu-kupu penipu Afrika yang memiliki kemampuan untuk menghindar dari predatornya dengan cara meniru kupu-kupu beracun. Pada evolusi hewan, saya mengambil contoh kura-kura. Bagaimana batok kura-kura terbentuk dan berkembang pada proses evolusi? Sebenarnya belum ditemukan keterangan yang jelas. Fosil kura-kura tertua kedua yang berasal dari masa Trias sekitar 210 juta tahun silam, Proganocelis, telah terbentuk mirip dengan kura-kura masa kini. Perbedaannya, tulang belulang di punggung belum begitu melebar dan belum semuanya menyatu membentuk tempurung yang sempurna. Kura-kura purba hidup dan berkembang kurang lebih sejaman dengan dinosaurus. Archelon misalnya merupakan kura-kura raksasa yang diameter tubuhnya dapat mencapai lebih dari 4 meter. Fosil kura-kura tertua yang ditemukan saat ini adalah Odontocelis. Odontocelis merupakan fosil kura-kura tertua yang berhasil ditemukan. Banyak jenis kura-kura yang hidup sekarang mampu menyembunyikan kepala, kaki, dan ekornya ke dalam tempurung, sehingga dapat menyelamatkan diri. Namun, beberapa kura-kura primitif seperti penyu tak dapat menarik anggota badannya. Kemudian, untuk evolusi tumbuhan, saya mengambil pakis tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum. Yang menarik dari tumbuhan ini adalah mereka tidak benar-benar membutuhkan tanah untuk tumbuh. Mereka hanya perlu berpegangan erat pada batu atau pohon-pohon besar dan membuat tanah mereka sendiri saat daun yang sudah tua mati. Secara alami berasal dari Indonesia dan tumbuhan ini berasal dari zaman Carboniferous 350 juta tahun yang lalu. Waktu itu tumbuhan pakis ini bisa mencapai tumbuhan sebesar pohon modern. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebenarnya ini gak penting ya. Cuma kayak mau nunjukin aja kayak bajunya evolusi banget. Ini bukan manusia primitif ya, ini tengkorak manusia modern. Masih gak jelas ya. Dadah. Jackson. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat tahun baru. Canda deng.
Video ini dibuat dengan setulus hati, dengan keikhlasan hati yang lapang, serta tak lupa dengan cinta dan kasih sayang, dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi